Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ustadzah yang ustadzah cintai karena Allah, ustadzah berdoa semoga semuanya dalam keadaan baik, semuanya dalam keadaan sehat, dan masih bersemangat untuk terus belajar. Anak-anak semua, kalian sedang melaksanakan kegiatan observasi masa orientasi siswa SMP IT Lukman Al-Hakim selama 2 hari ini. Pada kesempatan kali ini, Ustadzah Lelis akan memaparkan tentang motivasi belajar. Motivasi belajar itu sangat penting sekali, khususnya pada keadaan saat ini, di mana kita sedang mengalami masa pandemi. Meskipun semuanya serba terbatas, namun tidak mengurangi semangat kita untuk terus menuntut ilmu. Harapannya di masa-masa seperti ini, meskipun kita dibatasi oleh ruang dan waktu, namun masih bisa ikhtiar gitu ya, baik lewat Zoom, lewat Google Meet, kemudian lewat WhatsApp group dan sebagainya. Mari kita gunakan sarana-sarana tersebut untuk menuntut ilmu. Nah, anak-anak ustadzah, langsung saja untuk kesempatan kali ini ustadzah akan memaparkan tentang motivasi belajar. Harapannya dari materi yang nanti ustadzah sampaikan, kalian bisa bersemangat lagi untuk menuntut ilmu. Nah, anak-anak semua yang ustadzah cintai karena Allah, sebelum ustadzah mulai materi tentang motivasi belajar, ustadzah bacakan dulu ya. Ini tentang hadis menuntut ilmu yang berbunyi thalabul ilmi fardhotun ala kulli muslimin, yang artinya menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap individu muslim. Ingat, di situ garis bawahnya kewajiban. Jadi, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap individu muslim. Ini sebuah hadis. Kemudian hadis yang kedua, utlubul ilma minal mahdi alal lahdi, yang artinya tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang lahat. Nah, ini dua hadis tersebut mengajarkan tentang pentingnya menuntut ilmu. Maka dari itu, mari kita bersemangat untuk terus menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu tidak ada batasan waktu. Kemudian, pada materi ini berlatar belakang dari kata motivasi ya. Motivasi belajar itu berasal dari kata motivasi dan belajar. Kemudian motivasi itu berasal dari bahasa Inggris yang artinya motivation. Perkataan asalnya adalah motif, yang juga telah dipinjamkan oleh bahasa Melayu. Motif artinya tujuan. Ya, motif itu artinya tujuan. Kemudian kata belajar. Apa sih pengertian dari kata belajar? Belajar adalah suatu proses, suatu usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam berinteraksi dengan lingkungan. Ya, belajar itu sebuah proses. Jadi tentunya tidak langsung jadi, langsung instan, tapi butuh proses atau waktu yang lama. Kemudian dari kata motivation dan kata belajar itu ketika digabungkan membentuk kata motivasi belajar, itu artinya belajar merupakan suatu keadaan yang terjadi pada diri seseorang individu
di mana ada suatu dorongan untuk melakukan sesuatu guna mencapai sebuah tujuan. Nah, jadi kalian belajar tentunya punya tujuan, punya keinginan, punya cita-cita, punya impian. Nah, ini motivasi belajar juga tujuannya untuk mencapai sebuah cita-cita, tujuan, keinginan, gitu ya. Kemudian 3 komponen utama dalam motivasi. 3 komponen utama dalam motivasi itu ada kebutuhan, kemudian ada dorongan, dan ada tujuan. Coba kita contohkan. Nah, kalian belajar itu karena apa? Butuh ilmu tidak? Manusia hidup butuh ilmu. Gitu ya. Coba contoh kecil, misalkan akan membuat jus mangga. Nah, tentunya butuh ilmu, cara mengupas mangganya, cara membuat air gulanya ya, kemudian cara memblendernya. Nah, itu adalah tujuan gitu. Itu adalah kebutuhan, kebutuhan. Itu adalah sebuah kebutuhan. Kemudian komponen yang kedua adalah dorongan. Orang belajar itu butuh dorongan ya, butuh motivasi, butuh semangat untuk bisa. Nah, misalkan kalian diajari matematika di sekolah. Nah, ini paling banyak materi pelajaran yang dikeluhkan oleh siswa ya, terutama hitung-menghitung. Kalau tidak ada motivasi atau dorongan untuk bisa, nah maka tidak ada kemauan untuk belajar. Karena adanya dorongan, rasa ingin bisa, dapat mengerjakan, nah maka kita akan mencoba belajar matematika tersebut. Ini yang namanya dorongan. Kemudian tujuan ya. Tujuan ini merupakan komponen yang ketiga dalam motivasi belajar. Tujuannya apa kita bersekolah? Tidak hanya mendapatkan sebuah ijazah ya, tapi tujuan yang hakiki adalah menuntut ilmu. Orang yang berilmu itu akan sukses daripada orang yang tidak berilmu. Karena segala sesuatu itu butuh ilmu. Kalian belajar berdagang butuh ilmu ya. Kemudian ingin membuka perusahaan butuh ilmu. Ingin menjadi polisi butuh ilmu. Nah, ini adalah tujuan. Kemudian sifat motivasi ya. Sifat motivasi itu sumbernya ada pada diri sendiri, kemudian ada dari luar seseorang ya. Dalam diri sendiri ini merupakan persentase yang paling besar untuk menentukan sebuah kesuksesan ya. Orang ketika sukses ketika bisa menyemangati dirinya sendiri, ketika ada motivasi internal ya, yang mana semangat tersebut mampu mendorong kita untuk mencapai sebuah kesuksesan ya. Kemudian tidak menutup kemungkinan faktor dari luar juga berpengaruh ya dalam mencapai sebuah kesuksesan. Misal motivasi dari orang tua, motivasi dari teman, motivasi dari guru. Nah, ini juga faktor-faktor eksternal atau di luar dari faktor internal. Nah, jadi kalau kalian misalkan punya teman, kemudian dia prestasinya bagus. Nah, ini patut untuk dicemburui
ya. Kemudian punya teman, sukanya setiap hari itu tilawah, ya. Kemudian sholat tahajudnya rajin, puasanya rajin. Nah, ini patut untuk dicemburui karena ini merupakan juga motivasi eksternal gitu ya, yang bisa menyemangati diri kita gitu ya untuk lebih baik. Seperti itu. Ini sifat dari motivasi. Nah, anak-anak semuanya mungkin dalam keadaan seperti ini ya, yang mana kita terbatasi untuk berinteraksi karena masih masa pandemi dan kenaikan COVID-19 di Indonesia cukup tinggi, jadi kita masih belajar online. Nah, namun jangan kemudian pembelajaran online juga membuat kalian akhirnya tidak semangat belajarnya gitu ya. Tapi harus tetap ikhtiar, tetap usaha, tetap bersemangat ya dalam keadaan apapun untuk menuntut ilmu. Nah, biasanya semangat menurun dalam belajar, ini banyak kendalanya ya. Banyak kendalanya. Nah, ini diagnosanya ya. Atau menurut pengamatan yang menyebabkan menurunnya motivasi belajar itu berdasarkan identifikasi masalah klien, maka perkiraan sementara yang menyebabkan klien bermasalah karena adanya faktor dari diri sendiri dan lingkungan. Nah, ini faktor dari diri sendiri dan lingkungan. Nah, ini ternyata berpengaruh besar terhadap menurunnya motivasi belajar seseorang. Klien merasa motivasi belajarnya kurang dan sulit mengendalikan diri untuk berpikir, bersikap positif, hingga sering tidak masuk kelas tanpa izin. Nah, anak-anak semua, kalau kalian belajar sendiri di rumah ya, di masa-masa seperti ini tentunya butuh motivasi yang besar untuk menggerakkan hati, kemudian melawan kemalasan gitu ya. Kemudian bagaimana caranya semangat untuk belajar. Lingkungan juga berpengaruh sekali. Nah, kalau kondisi sekarang juga di rumah adanya keluarga, bapak, ibu, adik, kakak. Nah, teman-temannya hampir saat ini itu untuk berinteraksi sangat dibatasi ya. Namun tidak menyurutkan semangat kalian untuk terus belajar meskipun lingkungan yang ada itu lingkungan yang sekupnya kecil gitu ya. Orang tua kita, kakak adik gitu ya. Itu harapannya bisa memberikan dukungan, semangat gitu ya, kebersamaan untuk selalu mengingatkan dalam kebaikan, khususnya juga dalam pembelajaran keseharian kalian di rumah, sehingga motivasi belajar kalian itu tidak surut sama sekali gitu ya, tetap semangat dalam belajar. Bagaimana caranya? Bisa juga misalkan kalian membuat kata-kata motivasi ya. Kata-kata motivasi itu setidaknya bisa memberikan semangat, menyolot semangat kita gitu ya. Menyulut semangat kita untuk terus belajar, untuk terus menggapai kesuksesan ya, kemudian tidak bermalas-malasan atau pasrah pada kondisi yang ada. Nah, coba di rumah kalian praktekkan membuat kata-kata motivasi ya, yang ketika kalian membacanya itu kalian bersemangat kembali untuk
melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Baiklah anak-anak, demikian tadi materi tentang motivasi belajar yang Ustazah sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dapat memberikan semangat belajar kita, gitu ya, khususnya kalian semua di masa pandemi sekarang ini. Tetap semangat, salam sehat selalu. Setelah ini, silahkan kalian menyimak video yang akan Ustazah paparkan. Selanjutnya, silahkan kalian menyimak video yang akan Ustazah putarkan. Mudah-mudahan bisa mengambil hikmah dari video tersebut. Selamat menyaksikan. Kata-kata motivasi itu kata-kata yang menyemangati diri kita sendiri. Ini dibutuhkan bagi kita yang merasa malas, tidak bersemangat. Ini peranannya sangat bagus sekali untuk memberikan semangat dorongan, gitu ya, agar kita bisa meninggalkan kemalasan dan segera bergerak untuk melakukan aktivitas kembali yang sempat tertunda. Nah, ini kata-kata motivasi yang Ustazah contohkan, misal, jika tak sanggup menahan lelahnya belajar, bersiaplah menahan perihnya kebodohan. Nah, ini kata-kata dari Imam Syafi'i. Tentunya kata-kata itu memberikan sebuah cambuk ya yang besar gitu ya buat kita manakala kita tidak mau belajar. Kalau kita tidak mau belajar, maka bersiaplah untuk menuai perihnya kebodohan. Nah, seperti itu. Siap-siap untuk bodoh kalau tidak mau belajar. Intinya kan seperti itu makna dari kalimat tersebut. Nah, kalian bisa membuat kalimat-kalimat motivasi lainnya ya, yang mana bisa dari ide gagasan kalian sendiri, bisa juga mengambil dari internet atau mengambil dari buku-buku yang ada, kalian tuliskan di sebuah kertas, dihias juga nggak apa-apa, misalkan lebih baik lagi ketika diketik dan ditempel di kamar ya, tempat-tempat strategis yang biasa kita lihat. Jadi kalau lagi nggak semangat bisa baca, nah, insya Allah akan menumbuhkan semangat kita untuk bangkit kembali melaksanakan apa-apa yang sempat tertunda gitu ya, kemudian melakukan kegiatan-kegiatan yang positif seperti itu. Coba nanti dipraktekkan di rumah. Kemudian ada lagi contohnya, semangat baru harus berubah. Nah, jangan seperti ini terus. Nah, misalkan saya kok nilainya biasa-biasa saja ya dari kelas 7 sampai kelas 8. Nanti di kelas 9 saya akan mengejar ketertinggalan dulu, nilainya masih 7, 8, misal seperti itu. Nah, ini ada usaha untuk lebih baik lagi di kelas 9. Aku harus bisa mencapai nilai 89, minimal 8 di rapot. Nah, ini ada semangat baru ya yang mengajak kita berubah ya, berubah lebih baik lagi. Mungkin kalian bisa membuat yang lainnya yang lebih menarik. Anak-anak semua, kemudian selanjutnya ya, ini ada tips ya dari Ustazah bagaimana kita bisa belajar sehat
selama di rumah saja. Karena ini lagi masanya pandemi, ya, maka kita lebih banyak aktivitasnya di rumah. Nah, jadi bagaimana sih tipsnya cara belajar yang sehat, cara belajar yang membuat kita semangat selama di rumah saja? Nah, yang pertama itu tanamkan motivasi yang kuat. Nah, semangatnya harus 2 kali lipat, ya Mas, Mbak, semangatnya harus 2 kali lipat, semangat belajarnya harus dilipat gandakan. Kalau dulu kalian tatap muka, banyak teman, ketemu guru di sekolah, ya, itu tanpa disemangati pun kalian sudah semangat. Tapi kalau kondisi sekarang ini, yang mana kita lebih banyak di rumah, nah ini butuh motivasi yang kuat 2 kali lipatnya ketika kalian belajar tatap muka, ya, agar semangat belajar tetap harus ada. Maka setiap anak harus memiliki motivasi yang kuat, tidak menjadikan aktivitas tersebut menjadi sebuah beban. Yang kedua, mengkondisikan tempat belajar yang aman dan nyaman. Nah, misal di rumah, tempat belajar yang kalian sukai di mana, ya. Nah, itu bisa dijadikan tempat yang nyaman buat kalian belajar. Misal bisa dihias tempatnya, dikasih pernak-pernik apa yang membuat kalian semangat kembali untuk belajar. Biasanya tempat yang nyaman, yang aman buat belajar itu juga bisa menimbulkan semangat belajar. Yang ketiga, membuat jadwal belajar harian. Nah, ini ya, jadwal belajar harian. Ini di luar dari jadwal sekolah, ya. Kalau dari sekolah sudah terjadwal mulai setengah 8 gitu ya, sampai jam 11 kira-kira itu sudah terjadwal dengan rapi. Nah, selebihnya itu kalian tetap memakai waktu kalian sesuai dengan jadwal yang sudah direncanakan, ya, dibuat terlebih dahulu apa yang akan kalian kerjakan, ya. Apakah mau membantu orang tua, dijadwalkan jam berapa, atau mau mengerjakan tugas, dijadwalkan sampai jam berapa. Kemudian akan tilawah, dijadwalkan sampai jam berapa. Sholat malam dijadwalkan sampai jam berapa. Artinya dari sekarang sudah mulai pandai-pandai menyusun jadwal, ya. Kemudian yang keempat, jangan malu bertanya, ya. Ada pepatah, ketika malu bertanya maka sesat di jalan. Nah, makanya jangan malu bertanya. Si anak diharapkan tidak malu untuk bertanya kepada orang yang dianggapnya mampu, ya. Misal di rumah kakak yang lebih pinter, misal kakaknya ahli matematika, bisa pelajaran matematika, jangan malu bertanya kepada kakaknya, ya. Kemudian ada teman yang lebih pintar dari kita, nah coba tanya WA atau telepon gitu ya, bagaimana cara mengerjakannya. Ataupun ada ustadz-ustadzah, bisa tanya kepada ustadz-ustadzah. Jadi buang rasa malu untuk bertanya. Kemudian tetap menjaga kesehatan selama belajar. Nah, jadi kalian bisa memanajemen waktu sebaik mungkin, saatnya belajar, saatnya istirahat, saatnya makan gitu ya, saatnya ibadah, itu semuanya
harus dilaksanakan. Jangan kemudian ada yang ditinggalkan. Kalau ada yang ditinggalkan, maka pasti akan menemui istilahnya kendala. Contoh misalkan kalian belajar terus gitu ya, semalam suntuk. Nah, akhirnya besoknya ngantuk. Harusnya sudah mulai pembelajaran lewat Zoom setengah 8, karena ngantuk ya jam 8 baru bangun. Nah, ini akhirnya ada kendala, terlambat masuk Zoom pembelajaran. Nah, jadi saatnya istirahat tidur. Nah, saatnya makan, saatnya tilawah. Jadi bisa mengatur skala prioritas yang sudah dijadwalkan tersebut, gitu ya. Itu anak-anak ustadzah yang ustadzah cintai karena Allah. Sebelum kita akhiri ya, nanti silakan kalian melihat video yang ustadzah putarkan ya. Anak-anak, Bu Guru ada kuis. Siapa yang dapat menjawab akan dapat nilai tambahan A. Aku harus bisa. Siapakah pencipta lagu Indonesia Raya? WR Supratman. Hampir betul. Tapi, apa singkatan WR itu, Sabrina? Apa ya? Rudolf Supratman, Bu. Betul sekali, Rini. Sabrina, belajar lebih giat lagi ya. Iya, Bu. Kenapa sih aku selalu kalah dari Rini? Pasti dia anak orang kaya, yang selalu dimanja oleh orang tuanya. Aku jadi penasaran dengan dia. Lebih baik aku ikuti dia. Kok Rini berhenti di rumah itu? Assalamualaikum, Nek. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, cucu nenek sudah pulang. Iya, Nek. Di meja makan, nenek sudah siapkan makanan untukmu. Terima kasih, Nek. Rini masuk ke dalam dulu. Ternyata nenek Rini itu juga rumahnya Rini. Subhanallah, kasihan sekali. Nek, Rini berangkat jualan dulu ya. Doakan semoga kuenya laris. Terus bisa buat bayar sekolah Rini. Iya, pasti nenek doakan. Hati-hati di jalan ya. Baik, Nek. Ya Allah, setelah pulang sekolah, ternyata Rini harus berjualan kue. Ups.
hampir saja ketahuan. Kue, kuenya Pak, Bu, masih anget. Kue, 2.000-an aja. Mari beli kue. Ternyata Rini anak yang hebat. Masih jam segini, pasti kakak-kakak sebentar lagi istirahat. Sembari menunggu aku akan belajar. Oh, Rini biasa berjualan di sini. Masya Allah, Rini betul-betul anak yang rajin. Sedang berjualan masih sempat-sempatnya belajar. Aku jadi sedih melihat keadaan Rini dan neneknya. Hai Rin. Hai. Oh, ternyata Sabrina. Kamu belum pulang. Belum. Kamu jualan di sini ya? Iya, setiap pulang sekolah, pasti aku jualan kue membantu nenek. Tapi kalau nenek jualannya pagi-pagi. Hehehehe. Kamu hebat ya Rin. Aku pulang sekolah aja ngeluh capek, langsung rebahan. Sedangkan kamu harus cari uang. Kalau aku tidak jualan, aku beli buku ini pakai apa? Hehehe. Kayaknya aku harus belajar bersyukur dari kamu, Rin. Kamu juga sangat pintar. Jadi, kamu satu-satunya rivalku di kelas. Hahaha. Sabrina bisa aja. Oh iya, kue yang ini harganya berapa? Semuanya 2.000-an, Sabrina. Aku beli 3 ya. Oke. Wah, hari ini kamu pembeli pertamaku. Ini kuenya. Terima kasih. Ini uangnya, Rin. Alhamdulillah. Terima kasih kembali, Sabrina. Aku pamit pulang dulu ya, Rin. Semoga kuemu laris manis. Amin. Kamu hati-hati ya pulangnya. Oke, dah. Loh, anak ibu kenapa? Kok mukanya ditekuk begitu? Kak Ina sedih, Bu. Sedih kenapa? Ada yang jahilin kakak? Bukan. Rini teman Kak Ina sangat pintar, Bu. Pikirku dia anak orang kaya yang setiap hari bermain laptop dan gadget. Ternyata dia anak yang sederhana sekali. Kue ini Kak Ina beli darinya. Jadi, Rini setelah pulang sekolah, ia berjualan. Betul, Bu. Nenek Rini juga sudah tua, tapi dia masih tetap bekerja. Jualan kue juga seperti Rini. Kak Ina jadi malu dengan diri sendiri karena kurang bersyukur dan semangat belajarnya kurang.
Padahal Kak Ina punya HP dan les juga. Tapi masih kalah dengan Rini. Nah, kalau sudah begitu, Kak Ina harus bersyukur dan belajar lebih giat lagi. Oke? Iya, Bu. Tapi kapan-kapan kita ke rumah Rini yuk, Bu. Sekalian bantu dia. Oh, tentu saja sayang.